Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pace Ebeni. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya akan membawa renungan yang berjudul Rumahku adalah Rumah Doa. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Basilika Lateran. Pesta ini menjadi perayaan universal untuk menghormati Basilika Lateran sebagai gereja induk, ibu dari semua gereja di dunia. Basilika Lateran tersebut juga sebagai katedral uskup Roma. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus pada 324. Dalam konteks sejarah Kristen, basilika ini merupakan basilika pertama setelah berada dalam penganiayaan Kaisar Romawi. Selama penganiayaan, umat Kristen melakukan upacara keagamaan di katakombe atau kuburan bawah tanah di luar kota Roma. Ketika Kaisar Konstantinus bertobat dan mengemukakan Edikt Milano pada tahun 303, ia memusatkan perhatian untuk membangun gereja. Gereja pertama dibangunnya itu Basilika Lateran. Gereja ini diberkati dengan acara agung dan meriah oleh Sri Paus Silvester pertama pada tahun 324. Saudara-saudara terkasih, Penginjil Yohanes mengisahkan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Penginjil Yohanes mencatatkan kisah penyucian bait Allah pada awal pelayanan Yesus. Sementara itu, Penginjil Sinoptik menempatkan kisah ini di akhir pelayanan Yesus. Pada perayaan Paskah Yahudi, biasanya akan datang banyak orang Yahudi diaspora atau disebut perantau atau di luar wilayah Israel untuk menunaikan kewajiban ibadat di bait Allah. Mereka memerlukan hewan kurban dan uang khususnya untuk pembayaran ke bait Allah. Oleh karena itulah, para imam kepala memberikan izin kepada pedagang untuk berjualan di dalam halaman bait Allah atau di sekitar luar bait Allah. Dari kesaksian Penginjil Yohanes dapat kita ketahui bahwa terdapat praktik penjualan kambing, domba, lembu, burung merpati, dan penukar uang. Di satu sisi, praktik jual beli ini membantu orang Yahudi untuk bisa menunaikan kewajiban peribadatan yang tanpa perlu jauh-jauh membawa hewan kurban dari tempat tinggalnya menuju ke bait Allah. Sepintas bisa dikatakan bahwa tindakan jual beli ini memiliki manfaat meskipun meninggalkan sejumlah persoalan. Persoalannya ialah apakah tindakan itu sungguh-sungguh dikehendaki Allah?
Lalu mengapa Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah? Jawaban atas pertanyaan ini berbeda-beda seturut maksud dari masing-masing penulis kitab Injil. Penulis kitab Injil Sinoptik menyoroti keberokan dan kejahatan dalam perdagangan tersebut. Hal ini sesuai dengan teguran Yesus kepada para penjual yang telah menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Bisa dibaca dalam Matius 21 ayat 13 atau Markus 11 ayat 17 dan Lukas 19 ayat 46. Penulis Injil Yohanes mengajukan sisi lain untuk mengkomplementari atau melengkapi dengan catatan-catatan di Injil Sinoptik. Terdapat dua alasan yang diajukan oleh penginjil Yohanes, yakni ketiada cinta terhadap rumah Bapa dan bait Allah yang sejati. Pertama, ketiadaan cinta terhadap bait Allah. Bait Allah berfungsi sebagai tempat untuk memuliakan Allah dalam kegiatan peribadatan. Bait Allah memainkan peran sentral di mana manusia memuliakan dan memohonkan rahmat penebusan dari Allah. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh para penjual di sekitar bait Allah. Mereka sekedar memanfaatkan momen tersebut untuk berjual beli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam hal ini terjadi pergeseran makna dalam beriman dan mengasihi Allah. Ada sesuatu yang salah dengan hati mereka. Para pedagang tampak sibuk membantu penyelenggaraan ibadah di bait Allah, tetapi mereka tidak memiliki kasih kepada Bapa. Yesus tampak sangat marah. Yesus membuka cambuk dari tali itu, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan merpati, dan uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Bait Allah yang kudus dan persekutuan dengan Allah sendiri dijadikan tempat berdagang binatang dan uang. Suatu perdagangan yang sifat misalnya bukan tujuan bait suci. Artinya telah terjadi pergeseran fungsi dari bait Allah, di mana tempat ini seharusnya dijadikan tempat untuk bertemu dan menyembah Tuhan, tetapi kemudian diubah menjadi tempat perdagangan. Yesus mengetahui adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam praktik tersebut, dan para pemuka agama ada di balik itu. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan Yesus sebagaimana diceritakan oleh penginjil Sinoptik. Rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Kedua, bait Allah yang baru. Apabila melihat respon yang diberikan oleh orang banyak itu kepada Yesus, maka terlihat sangat jelas bahwa mereka mempertanyakan kapasitas Yesus melakukan tindakan tersebut. Yesus mengajarkan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Kebangkitannya membuka ibadah yang baru, yang merestorasi ibadah yang lama di bait Allah di Yerusalem. Bait yang dia bicarakan adalah tubuhnya. Kematian dan kebangkitan sebagai bukti otoritasnya. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tanda yang Yesus tawarkan kepada otoritas bait suci pada dasarnya sama dengan yang ia berikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Matius 12:39-40, di mana yang dikisahkan dalam Matius 12 ayat 39-40 adalah tentang tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan selama 3 hari, kemudian dijadikan oleh Yesus bagaimana nantinya dia juga akan berada dalam perut bumi selama 3 hari. Tentunya hal ini menunjukkan kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kebenaran tentang Yesus sebagaimana bait Allah yang baru dan sejati merupakan kabar baik yang relevan bagi orang-orang Yahudi yang hidup sesudah kehancuran bait Allah dalam tahun 70 Masehi. Mereka tidak lagi bisa merayakan berbagai hari raya keagamaan di bait Allah. Ibadah mereka perlu dikaji ulang karena apa yang mereka anggap penting sudah tidak ada lagi. Solusi yang perlu mereka pikirkan adalah mempercayai Yesus sebagai bait Allah yang baru dan sejati. Saudara-saudara yang terkasih,
Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa Allah berdiam dalam setiap umat beriman. Dalam kuasa Roh Kudus, setiap umat beriman Kristiani dipanggil untuk menguduskan dirinya di hadapan Allah dan sesama manusia. Panggilan kepada kekudusan merupakan bagian integral setiap umat beriman Kristiani karena berkat rahmat sakramen baptis, setiap umat beriman Kristiani memperoleh rahmat pengudusan dan perutusan. Semoga melalui perayaan ini kita memiliki kesadaran untuk menjadikan Kristus sebagai pusat ibadah kita dan mendorong diri kita sebagai suatu bait Allah yang kudus, sehingga Allah menemukan kita hidup dalam kesatuan dan kekudusan. Semoga kita bisa menjadi seperti para murid Kristus yang percaya dan mempersembahkan diri mereka demi pewartaan penegakan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Pace Ebedi.